Shalom semuanya, apa kabar di masa pandemi ini? Saya berharap semuanya baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Ya, kita mau memulai renungan pada hari ini, tapi sebelum kita membaca renungan dan merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa, saya hantarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap anugerah dan kasih dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang memberikan hikmat pada kami agar kami boleh sama-sama mengerti maksud Tuhan untuk hidup kami di dalam firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita memulai membaca Alkitab dari Efesus pasal yang pertama, ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Saya bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendukung Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Nah, di kitab Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai yang ke-23 ini ya menceritakan satu hal atau satu perikop, yaitu ketika Paulus melayani di Efesus dan dia menulis surat ini. Dan dalam sejarahnya Paulus diperkirakan menulis surat ini tuh di Roma ketika dia dipenjara, dan ketika itu dia menulis surat ini kepada jemaat di Efesus seperti itu. Dan memang tujuan dari Paulus menulis perikop ini adalah Paulus ingin sekali mendukung doa orang-orang yang ada di Efesus, jemaat-jemaat yang ada di Efesus yang sudah Paulus rintis pada waktu itu. Dan ya bersyukur Paulus pada waktu itu mendoakan dengan sepenuh hatinya dengan ucapan syukur kepada Tuhan agar iman yang ada di dalam ataupun yang ada di orang-orang Efesus itu imannya tetap terus kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yaitu yang diharapkan Paulus, yaitu dengan mendoakan, dengan bersyukur dan mendapatkan kabar bahwa imannya orang-orang di Efesus ini semakin bertumbuh, dan Paulus mendoakan di situ. Nah, mendoakannya agar apa? Agar orang-orang di sana tetap terus dalam terangnya Tuhan, tetap terus memuliakan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mereka sembah sampai saat ini. Dan untuk renungan hari ini kita mau belajar bahwa mendukung dalam doa itu penting. Teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya, bahwa mendukung dalam doa itu penting, entah itu doa dalam pelayanan ataupun apa. Contoh konkret yaitu ketika kita seorang pemuda ataupun remaja kayak gitu sedang bergumul tentang apa sih sebenarnya talenta saya ini gitu. Apa sih sebenarnya talenta saya ini di dalam melayani Tuhan? Apakah musik? Apakah berkhotbah?
atau apakah melayani di hal-hal yang lain gitu. Apakah sih talenta saya atau karunia saya itu di dalam pelayanan ini. Ketika teman-teman merasa kurang, ketika teman-teman merasa sangat-sangat ini gimana ya, pergumulan saya ini harus gimana, datanglah ke teman-teman seiman yang lain dan sharing kepada mereka untuk saling mendukung doa. Minta tolong dong bro, sis, kita saling mendoakan. Aku ini baru ada pergumulan seperti ini, saya baru ada pergumulan seperti ini, yaitu pergumulan di dalam talenta saya, karunia saya. Sebenarnya saya ini melayani Tuhan, itu karunia saya apa? Apakah menjadi tim multimedia, apakah menjadi seorang pelayan di musik, ataukah menjadi seorang pelayan di organisasi pemuda ataupun remaja di gereja. Seperti itu, silahkan minta doanya kepada seluruh teman-teman yang ada, saling mendukung doa satu dengan yang lain seperti yang Paulus kerjakan. Paulus mengerjakan ini, saling mendukung doa agar apa? Jemaat di Efesus ini bisa imannya tetap terus berpegang di dalam Tuhan. Seperti kita saling mendoakan ini, iman kita tetap terus berpegang sama Tuhan, dan ketika ada talenta ataupun pergumulan yang kita sama-sama doakan, saling dukung doa, ya pasti Tuhan akan jawab dan Tuhan akan memberkati itu semua. Ingat, saling mendukung doa itu sama dengan kita pun juga mendukung segala aspek kehidupannya. Bukan hanya sekedar materi, tapi segalanya. Doa itu bisa merubah segala sesuatunya menjadi satu kenyataan. Pergumulan bisa diubah menjadi satu damai sejahtera dan sukacita, dan melalui doa pun bisa saling mendukung doa, bisa saling mendukung satu dengan yang lain agar kita tetap terus beriman di dalam Tuhan. Semangat semuanya, tetap saling mendukung dalam doa, apapun keadaannya di masa pagebluk ataupun orang-orang katakan masa pandemi ini, ya kita tetap terus saling mendoakan satu dengan yang lain di pelayanan kita, di dalam pergumulan kita, studi ataupun di dalam pekerjaan dan lain-lainnya, ya kita harus bisa saling dukung dalam doa. Oke ya semuanya, Tuhan berkati semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami ini, kami membutuhkan satu dukungan doa, saling mendoakan satu dengan yang lain Tuhan, agar planning kami, agar setiap pergumulan-pergumulan kami ini boleh dijawab Tuhan, dan semuanya boleh berjalan dengan baik dan ada damai sejahtera. Dan setiap apa yang kami pergumulkan, setiap apa yang kami cita-citakan, karunia-karunia yang kami masih bingungkan Tuhan, kami mau minta dalam nama Tuhan Yesus agar Tuhan yang selalu penuhi semuanya, agar kami boleh memanfaatkan semua karunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti Paulus yang mendukung doa untuk jemaat di Efesus agar iman tetap terus teguh dan mengenal Yesus Kristus. Itu pun kami juga mau meneladani itu untuk saling mendukung doa agar kami satu dengan yang lain iman tetap teguh di dalam Tuhan, dan kasih karunia Tuhan tetap terus dalam kami. Kami mau melanjutkan setiap aktivitas kami, Roh Kudus yang pimpin kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, sehat-sehat semuanya.